Pelatih Abby, pelatih nggak tahu apa yang terjadi pada kami hari ini ya. Aku dan teman-teman harus berlari ke sana sini. Apa yang terjadi? Tolong jangan menakuti aku ya. Kami tadi keluar dari rumah kelinci. Begitu kami keluar di pintu gerbang, kami melihat para penggemar. Lalu kenapa? Penggemar kan bagus. Penggemar laki-laki pelatih, mereka memeluk kami, mengangkat kami, memutar-mutar kami. Kami nggak bisa berbuat apa-apa. Aku kan sudah bilang, kalian harus menjadikanku sebagai penjaga kalian. Penggemar laki-laki, kalian sembunyikan sesuatu dariku. Gak ada pelatih Abby, ada seseorang membocorkan alamat kami dan para penggemar laki-laki datang. Iya, mereka memberikan hadiah, jadi mereka jatuh cinta pada kami. Kalian kan sangat cantik, jadi setiap laki-laki jatuh cinta pada kalian. Bukan begitu pelatih Abby, kami nggak membutuhkan penggemar laki-laki yang kurang ajar seperti itu. Dan salah satu dari mereka menyebarkan kalau seseorang dari sekolah memberitahu alamatnya. Siapa itu? Para katak ya? Ya udah pastilah. Maskot, belum tentu para katak. Kita masih nggak tahu siapa. Sebenarnya kami nggak ingin melihat mereka di rumah kami. Mereka berperilaku buruk. Aku mengerti. Kalian kuberi tumpangan, jadi kita akan pergi bersama ke sekolah. Nggak perlu pelatih, memangnya pelatih siapa? Ibu kami, semua akan baik-baik saja. Lain kali kalau mereka datang lagi, kami akan usir mereka dengan tegas. Laila, kenapa kamu nggak minum coklat? Yana, hatiku sedang tidak mood. Kau tahu kenapa? Karena ada orang yang duduk di atas meja. Menyebalkan sekali kan? Oh, maksudmu para gadis kelinci. Aku juga terkejut. Mereka naik ke meja dan nggak turun-turun dari meja. Ya udah sih, biarin aja, memang tempat mereka di situ kan. Alan, memang kadang-kadang aku memakai tempat mereka dan sangat tidak nyaman minum di meja yang diduduki Knopa atau Diana. Laila, ayo kita komplain ke Pizza atau Ice. Mereka harus bantu. Yana, itu tidak perlu. Aku lebih suka memberitahu mereka sendiri. Alan, kamu lihat kan, Laila akan memberi kelinci pelajaran. Jadi pelatih, kita perlu tahu siapa yang membocorkan alamat kami, karena itu nggak bagus. Lihat deh, itu Laila datang. Nah, teman-teman, kenapa kalian duduk di atas meja? Dan menurut kalian, apakah itu sopan? Laila, masalahnya apa? Ini meja kami kok. Hei pelatih Abby, di mana perhatian ibu? Anak didik ibu menjadi sangat sombong, seperti seorang putri saja. Hei kalian, jangan duduk di meja. Laila, apa maksudmu? Kami memang para putri. Lihat, aku punya mahkota di kepalaku. Jadi kalian sedang bersenang-senang. Pizza, Ice? Iya, Laila. Pizza, Ice, kalau kalian ingin aku terus mengunjungi kafe ini, tolong katakan sesuatu pada para kelinci itu. Karena aku seorang jurnalis di sekolah ini, aku akan menulis artikel tentang pemandu suara kelinci yang keren ini yang duduk di atas meja dengan tidak sopan. Teman-teman dengar ya, tolong turun. Aku nggak mau ada artikel buruk tentang kafe kami, mengerti? Teman-teman, masih ada sofa kosong. Seorang putri boleh melakukan apa saja. Bastia, udah deh cukup. Aku nggak punya mahkota, jadi nggak sulit bagiku untuk turun dari meja. Kalau Laila terganggu, kami akan duduk di sofa. Terima kasih ya. Semoga tidak ada artikel buruk tentang kafe kami. Laila lagi nggak mood ya. Ya, kelihatannya memang begitu. Kalau di tim kita ada seseorang dengan karakter seperti Laila, aku pasti pergi. Apapun menurutnya salah. Dia nggak suka dengan semuanya. Pelatih Abby, administrator sekolah ini punya ego yang sangat tinggi. Iya, dia sangat rewel. Laila, coba lihat, para kelinci langsung turun dari meja. Hebat sekali kamu. Yana, ini bukan teman, hanya kenalan. Jika lain kali aku melihatnya, aku pasti akan mengambil foto dan menulis artikel dengan foto yang besar tentang para kelinci yang duduk dengan posisi sombong di atas meja. Laila, kamu itu seorang pemimpin. Aku sangat bangga padamu. Alan, aku juga bangga pada diriku sendiri. Karina, tahukah kamu kalau teman yang terbaik adalah bantal? Mary, maksudmu apa? Aku kan sahabatmu. Iya Karina, aku nggak bisa merahasiakannya lagi. Aku ingin cerita padamu. Silakan. Karina, apa kamu bisa menjaga rahasia? Oh iya, aku nggak pernah simpan rahasia. Tapi nggak apa-apa, coba aja. Ayo cerita. Semua yang aku dengar akan aku rahasiakan. Jadi Karina, aku kemarin melakukan kencan buta. Lanjutkan. Dan aku menyukai pria ini. Sepertinya dia juga menyukaiku. Oh begitu. Teman-teman, geser sedikit. Teman-teman tahu nggak? Kemarin Mary kencan buta dan dia suka sama pria itu. Karina, aku kan sudah bilang, aku memintamu menjaga rahasiaku. Maaf ya Mary, tadi kan aku udah bilang aku nggak pernah bisa simpan rahasia. Karina, kamu bukan sahabatku. Sahabat yang terbaik hanyalah bantal. Maaf Mary, aku mohon. Ya ampun, aku menyesal kenapa keluar dari mulutku. Terima kasih banyak. Laila, lihat deh, mereka cemberut sama kamu. Para kelinci, jangan cemberut padaku seperti itu, karena aku bisa menulis artikel. Dia sangat menyebalkan. Memang iya. Sudahlah, kita harus mencari tahu siapa yang membocorkan alamat kalian. Grusha, kamu dengar kencan buta? Aku juga mau. Suza, kita kan sudah punya pacar. Grusha, aku nggak peduli. Ayo, kita bersenang-senang. Ya, entahlah. Pizza, bawakan coklat panas dan kasih ke Laila ya. Bilang aja ini hadiah dari kita. Kenapa? Apa karena dia marah? Ya jangan sampai dia menulis artikel yang buruk tentang kita. Ayo sana kasih.
Kamu takut ya mengantarnya sendiri? Ya, sedikit takut sih. Laila soalnya kan seorang jurnalis yang sangat ketat. Bagaimana teman-teman? Kira-kira siapa yang sudah membocorkan alamat kita? Mungkin itu adalah seseorang yang di kafe ini? Mungkin Laila nggak sih? Dia nguping pembicaraan kita tentang seseorang yang membocorkan alamat dan dia marah-marah soal meja supaya kita mengalihkan kecurigaan padanya. Ya, enggak lah. Itu pasti bukan dia. Walaupun... Jangan khawatir, aku akan mencari tahu dan mengungkap semuanya. Pastikan kalian tahu siapa yang membocorkannya. Terima kasih, Pelatih Amy. Aku akan tahu orangnya dan dia akan dapatkan pelajaran. Hei Grusha, ayo pergi. Mary, aku minta maaf ya. Ini hadiah dari Ice dan aku. Ini untukmu, Laila. Terima kasih. Senang rasanya ketika semua orang menyukaimu di sini. Laila, nggak ada yang menyukaimu di sini. Mereka cuma bersikap baik ke kamu. Tapi aku cinta padamu, Laila. Ini saatnya teman-teman, aku akan melamar Diana di depan seluruh sekolah nantinya. Apa maksudmu? Begini, kita berada di komunitas kelinci kan? Berarti aku harus mengambil langkah pertama. Sudah waktunya. Diana akan menjawab tidak. Kenapa kamu sangat yakin? Smiley, kamu belum memberitahu kami tentang itu. Kan sudah kubilang sekarang. Tadi kamu tidak dengar apa? Smiley, jangan sampai kamu ditolak di depan semua anak sekolah. Itu akan sangat memalukan. Aku sudah siap. Coba lihat hadiahnya. Wow. Wah, kamu pintar juga ya. Tentu saja, ini bukan iPhone dan juga bunga mawar besar, tapi sepatu roda. Kalian tahu, ini hadiah yang sempurna. Kamu itu bodoh sekali, Smiley. Kenapa begitu? Karena kamu dan aku bersama-sama membaca buku harian Diana kalau dia menginginkan sepatu roda. Dan kamu tidak bilang padaku kalau kamu akan membelinya. Untuk apa aku bilang padamu? Siapa yang pertama kali jadi pemenang? Kamu tahu itu kan? Bagus sekali, Smiley. Kamu persiapkan semuanya dengan baik. Kami harap Diana akan menjawab iya. Aduh, aku kasih apa ya ke Nastia? Kalau Diana mengatakan iya pada Smiley, kita harus membelikan sepatu roda juga. Dan mereka pasti akan mengatakan iya. Dengar teman-teman, gunakan otak kalian, cari ide sendiri. Kalau ngotot ingin memberikan sepatu roda, ya sudah silakan. Aku harap kamu tidak mencuri celenganku, Smiley. Jangan khawatir, aku tidak melakukannya. Aku menggunakan uangku sendiri. Dan ngomong-ngomong, sepatu roda ini mahal. Iya sih, Diana kan suka hadiah-hadiah yang mahal. Kami pikir kami tidak akan cukup uang untuk membelikan itu. Romeo, besok kita akan membelikan roll untuk para gadis Kalau saja. bisa beli yang lain aja deh. Baiklah teman-teman, tolong bantu aku ya. Kirimkan pesan ke grup sekolah agar setelah pelajaran ketiga semuanya berkumpul di sini. Aku harap Diana akan mengatakan iya di depan semua orang. Dan kemudian aku akan menjadi pria paling bahagia di dunia ini. Haha, aku harap Diana akan mengatakan tidak. Lalu aku akan menertawakanmu. Kita lihat saja nanti. Coba lihat ini Pak Guru Mike. Zalina, apa yang harus Bapak lihat? Karena kamu belajar 100 tahun yang lalu. Sekarang pelajarannya sudah beda. Semuanya modern. Pak Mike, percayalah, Zalina membuat semuanya menjadi lebih baik dengan cepat, Pak. Zalina, Bapak mengerti. Kamu merias dirimu seperti gadis yang keren. Tapi kamu bukan bagian dari kelas kami. Di kelas kami semua orang sangatlah pintar. Jadi tahu itu. Pak Guru Mike, Bapak silakan periksa apapun yang Bapak inginkan. Berikan soal, aku akan selesaikan semuanya, apapun tesnya. Sia-sia saja, Pak Mike nggak akan menerimanya. Dia nggak layak. Loren, aku sudah ceritakan dia pacar temanku. Aku nggak suka dengan pacar temanmu. Maaf ya, Dima. Lihat, susah sekali kan? Dia diberitahu kalau hanya orang yang paling pintar yang belajar di sini. Sepertinya dia mengira dirinya pintar. Loren, teman-teman berhenti tertawa. Kalau tidak berhenti, kita putus saja sekarang. Oh, itu nggak mungkin karena kamu kan mencintaiku. Pak Mike, tolong periksa satu buku fotokopi ini. Baiklah, Kostia, hanya satu buku. Baiklah, hanya saja. Tulisan tangannya indah sekali. Lihatlah ini. Lihat saja masalah yang bisa dia selesaikan, Pak. Pak Guru Mike, coba ambil satu buku lagi, Pak. Kalian tadi bilang sekolah di mana? Sekolah zombie. Apa para ilmuwan mengajari kalian di sana? Ya, seperti itulah. Pak Mike, apa Bapak terkejut juga? Zalina itu pintar, dia punya jalur langsung ke kompetisi. Zalina, Bapak bingung. Bapak punya gadis terpintar di kelas, tapi kamu bahkan melampauinya di sini. Maksudnya itu Laila. Pak Mike, beritahu Zalina kalau dia nggak bisa belajar di sini. Dia nggak pantas berada di dekat Dima. Zalina, bisakah berhenti pura-pura menjadi sok pintar? Anak-anak, ini adalah sebuah fenomenal. Zalina bisa menyelesaikan soal yang tidak bisa Bapak selesaikan dalam 1 jam. Zalina, kamu akan belajar di sekolah dan juga di kelas kami. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Apa? Dia itu sok pintar, Pak. Dia belajar di sekolah 100 tahun yang lalu. Pacar temanku, aku bangga. Dima, kamu gimana sih? Kamu harusnya bangga padaku, bukan Zalina. Zalina, aku ucapkan selamat. Kamu membuat kemajuan besar. Kamu harus berteman dengan Laila. Oh, jangan Laila, Pak. Terima kasih, Pak Guru Mike. Boleh nggak saya pilih meja sendiri? Zalina, lakukan apapun yang kamu mau. Maaf ya, aku mau duduk di sini. Duduk di depan Kostia. Dengar, Kostia, kami yang mengatur dan berkuasa di sini. Loren. Dima, sudah aku bilang dia tidak layak untukmu. Dima!
Kostia, kita ada di kelas yang sama dan meja kita berdekatan seperti yang aku Iya inginkan. Zalina, mimpi menjadi kenyataan kan? Aku sangat terkejut. Kami yang terkejut, Pak, kalau seorang teman berusia 100 tahun akan belajar di sekolah kita. Terima kasih Pak Mike. Begini teman-teman, sekarang aku akan tanya pada mereka siapa yang melakukan. Diana, mereka nggak akan memberitahumu. Percaya deh Nastia, mereka akan memberitahu. Teman-teman semua, akui saja siapa yang sudah membocorkan alamat rumah gadis kelinci. Kalau nggak ada yang mau mengaku, maka aku akan memanggil pendeteksi kebohongan ke sekolah kita. Kenapa kamu berani sekali membocorkan alamatnya? Kamu akan tahu resikonya. Para penggemar ini memeluk dan mengangkat para gadis. Apa kalian ini sudah gila ya? Enggak sama sekali. Ayolah teman-teman, aku menunggu pengakuan kalian. Kenapa kalian semua diam? Kalian tahu kan, karena mereka itu pengecut. Teman-teman, orang yang membenci kita membocorkan alamat kita. Dan kalian tahu siapa itu? Para tikus dan para katak. Maya, itu bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan pecundang. Mereka itu comel. Setuju dengan Nastia. Pelakunya bisa saja dari teman-teman football. Soalnya semua orang di sekolah ini tahu alamat rumah kelinci. Para penggemar ini semuanya gila. Aku takut sekali pada mereka. Cukup teman-teman, aku akan mengantar kalian ke sekolah. Jadi kita akan pergi bersama-sama. Dan sepulang sekolah, aku juga akan mengantar kalian. Terima kasih banyak, maskot. Kamu baik sekali. Teman-teman semua, akui saja siapa yang sudah membocorkan alamat rumah gadis kelinci. Kalau nggak ada yang mau mengaku, maka aku akan memanggil pendeteksi kebohongan ke sekolah kita. Kenapa kamu berani sekali membocorkan alamatnya? Kamu akan tahu resikonya. Ups, seseorang membocorkan alamat rumah Nona Kelinci. Aku ingin tahu siapa, kita nggak melakukan itu. Untung saja kita nggak melakukannya. Sekarang kita akan memberitahu tim kelinci soal itu. Kenapa begitu? Kamu akan tahu sendiri. Hai para kelinci. Para katak, kalian datang ke sini untuk mengaku. Takut dengan pendeteksi kebohongan. Kalau mau mengaku, kami akan menerimanya dan memaafkan kalian. Ini adalah langkah yang sangat bagus. Kalian tahu para kelinci, itu bukanlah kami. Kami nggak membocorkan alamat kalian. Kami dengar pesan suara dan tahu kalau kalian menuduh kami pelakunya. Nah, para katak, kalau itu bukan kalian, lalu kenapa ada di sini? Datang ke sini hanya untuk bilang bukan kalian. Bodoh sekali. Pirang. Para kelinci, kenapa kalian galak sekali? Mungkin kami bisa membantumu dan memberitahu siapa yang kami curigai. Kamu mencurigai seseorang? Ya, Baiklah para katak, beritahu kami siapa yang kamu curigai. Para katak, coba kalian bayangkan ada penggemar gila datang ke rumah kami. Itu sangat tidak menyenangkan. dengar para kelinci, kalian pikir itu perbuatan orang yang nggak mencintai kalian, tapi bukan. Siapa? Apa mungkin pemain basket yang sedang balas dendam? Pirang, siapa yang kamu curigai? Itu adalah Yana. Aku yakin itu adalah dia karena aku mendengar dia berbicara di telepon kemarin dan memberitahu seseorang di mana alamat rumah para kelinci. Astaga, berani-beraninya ya dia. Benar sekali. Mungkin ini balas dendam karena kami nggak mendengarkannya tadi malam. Tapi kita nggak salah, Diana. Baiklah para katak, terima kasih sudah datang dan memberitahu kami. Kami benar-benar senang. Simpan saja terima kasih kalian. Kalian berhutang pada kami, tim kelinci. Apa ada orang di sekolah ini yang berbuat baik tanpa minta imbalan? Kayaknya nggak ada deh. Nah bro, pasti dia sudah kirim donasi Aku belum? lihat dulu ya. Belum. Aku nggak akan kasih tahu kalau belum didonasi, mengerti? Oh, ini dia mengirim. Hai para pecundang. Pergi sana ah. Kita kirimkan dia ke alamatnya. Tulis satu lagi. Mungkin dia juga ingin tahu alamat rumah kelinci. Dia harus kirim donasi. Baiklah. Dengar ya, kalau kamu ingin mendapatkan alamat rumah kelinci, kirimkan aku donasi. Lihat, dia sudah mengirim. Nah benar kan, menjual alamat rumah kelinci adalah bisnis yang bagus. Iya, sangat keren. Tapi yang penting jangan sampai ada yang tahu kalau itu kita. Gak akan ada yang curiga sama kita. Teman-teman, aku menunggu kalian semua di gym. Hari ini akan ada acara penting. Semua orang datang. Ayo cepat. Smiley, itu ide yang buruk. Pelatih Abby, aku sudah berubah. Aku ingin Diana memaafkan aku. Iya, tapi kalau kamu menyinggung Diana, Pelatih Abby tidak pernah dalam hidupku. Enak saja dia. Baiklah cukup Smiley, aku juga mencintai Diana sebenarnya. Hei pemula, sebaiknya kamu kembali ke Knopa. Semuanya harus seperti semula sekarang. Smiley, kuharap kamu nggak mengacau. Pelatih Abby, aku yakin Diana akan mengatakan iya. Bisakah mengajaknya ke sini? Iya, bisa, tapi kalau kamu menyinggung perasaannya, kamu berurusan denganku. Ini dia Smiley, semoga berhasil. Aku harap sepatu roda ini akan membantu. Aku gugup sekali, tapi aku yakin semuanya akan baik-baik saja. Dengar Smiley, aku tidak akan memberitahu Diana kalau kamu membaca buku hariannya. Kita membacanya bersama-sama, jangan lupa itu. Ada acara penting di gym. Ayo kita ke sana. Ayo kita lihat.
Kalian saja, tapi aku nggak mau ikut apa acara penting di sekolah kita. Selain pengumuman dari para kelinci. Dengar ya Stella, kita harus tahu semua yang terjadi di sekolah ini. Itu sebabnya kalau ada acara, kita harus hadir di semua acara itu. Sebenarnya aku nggak suka melihat pemain basket ini. Aku memang nggak pernah suka. Kamu nggak perlu melihatnya. Aku akan pergi ke sana dan melihatnya sendiri. Kenapa di sini? Ayo ke sana. Semoga aja ada yang menarik. Stella, ayo cepat ke gym. Baiklah teman-teman, kita tunggu Yana di sini aja ya. Dia akan datang ke sini dan kita akan bicara sama dia. Kita memang akan bicara sama dia. Bagaimana kalau tim katak berbohong? Bagaimana mungkin mereka berbohong? Pirang dengan jelas mendengar kalau Yana memberitahukan alamat kita di telepon. Oh, ternyata kalian di sini. Diana, aku membutuhkanmu. Pelatih Ebi, kami sedang cari siapa yang membocorkan alamat Tim kami. katak memberitahu kami kalau itu adalah Yana. Pelatih Ebi tahu nggak? Yana yang sudah membocorkan alamat kami. Pelatih Ebi, apa yang sudah pelatih temukan? Mencurigai seseorang? Hei, bukan itu maksudku. Diana, ada yang sudah menyiapkan kejutan untukmu di gym. Cepat ke sana. Tapi untuk ini aku perlu menutup matamu ya. Apa? Kejutan? Dari siapa? Aku berharap kejutannya bukanlah dari penggemar gila. Diana, aku akan menutup matamu. Kita akan ke gym dan kamu akan melihat semuanya nanti. Tapi pelatih, bisa nggak pelatih kasih tahu siapa? Diana, aku mohon kamu diam dulu ya. Kejutan dari seseorang di sekolah, aneh sekali. Aku harap ini semua bukan tipuan. Nanti kalian akan lihat. Pelatih Ebi, apa sih ini maksudnya? Teman-teman, terima kasih telah berkumpul di sini di hari ini. Aku ingin kalian menjadi saksi dari peristiwa yang sangat penting dalam hidupku. Saksi peristiwa apa? Mau nunjukin kalau kamu bisa main sepatu roda. Lauren, mulut kamu itu jahat banget sih. Apa kalian paham? Aku tahu apa yang akan terjadi nih. Smiley, aku nggak suka ide ini ya. Aku rasa Smiley akan memberikan seseorang sepatu roda. Aku harap itu aku. Kenapa kamu bisa seyakin itu? Mungkin hari ini akan ada semacam kompetisi. Peristiwa penting pemain bola basket dengan sepatu roda di leher. Zup, kita akan tahu nanti, sabar. Smiley sudah siap? Iya pelatih Ebi, aku sudah siap. Oke. Pelatih Ebi, apa yang sebenarnya ibu sudah siapkan? Aku nggak ngerti deh. Pelatih mau memberi kami pom-pom baru. Diana, orang lain yang akan memberikanmu hadiah. Dan itu bukan pom-pom. Teman-teman dan aku harus berurusan dengan Yana, pelatih. Diana, di hitungan ketiga matamu akan dibuka. Tapi jangan pingsan ya. Berurusan denganku? Maksudnya apa? Mungkin saja kamu mengecewakan para kelinci. 1, 2, 3. Kejutan! Oh, sepertinya Smiley akan melamar Diana ya. Atau mau mengajari dia cara bermain sepatu roda? Smiley, apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Aku sih sudah menduga. Kalau kalian teman-teman, Kami juga. Diana, pertama-tama aku ingin kamu menerima sepatu roda ini. Aku juga punya. Kami akan bersepatu roda bersama sambil berpegangan tangan. Bagaimana? Smiley, apa sih ini? Benar sekali, aku ingin menembakmu menjadi pacarku. Tepatnya di depan semua orang. Apakah kamu mau untuk berkencan lagi denganku, Diana? Diana, kamu punya waktu untuk berpikir. Kamu nggak bisa langsung menjawabnya. Aku mohon Diana, aku sudah berubah, aku janji. Smiley yang sekarang itu berbeda. Smiley, orang kan sulit ya untuk berubah. Tapi kamu mengumpulkan semua orang. Itu berarti kamu nggak akan bohong di depan mereka. Iya kan, Smiley? Aku tidak akan pernah berbohong padamu. Aku bersumpah, aku berjanji, Diana. Aku mengerti, Smiley. Tapi haruskah aku menjawabnya sekarang? Enggak kan? Iya, sebaiknya begitu. Baiklah, Smiley. Aku, Diana, siap untuk menjadi pacarmu. Dan ngomong-ngomong, terima kasih untuk hadiahnya. Ini keren sekali. Diana, besok aku mengajakmu ke stadion untuk kita bisa bermain sepatu roda. Teman-teman dengar itu, Diana jadi pacarku lagi. Hore! Diana, selamat ya Diana. Ya, terima kasih teman-teman. Nah, hari ini ada peristiwa paling keren dalam hidupku. Diana, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu, Smiley. Nah, teman-teman, kalau kalian senang dengan ini, sukai videonya, berlangganan salurannya, tekan loncengnya, dan tunggu episode terbaru dari kami yang keren. Sampai jumpa semuanya. Dadah!